Ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Halim Mustika, ibu rumah tangga berusia 45 tahun asal Desa Halong, Kecamatan Haruai. Setiap Jumat pagi, ia menyisihkan waktunya berkeliling desa, dari satu rumah ke rumah lain, mengumpulkan sedekah dari warga desa untuk dibagikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Biasanya jam 8, kalau ada piket di kantor, kalau tergesa-gesa kan santai aja jam 9 mulainya. Keliling seorangan, tapi tak ada juga kanakan menggini. Hari Jumat, pagi Jumat. Jika kamu berkunjung ke Desa Halong, Kecamatan Haruai pada Jumat pagi, kamu akan menemui kantong plastik atau botol air mineral berisikan beras, gula, atau uang digantung di pagar atau di pintu rumah warga. Begitulah cara warga Desa Halong bersedekah di hari Jumat. Gerakan ini namanya Sedekah Jumat, digagas oleh Halim Mustika. Soalnya kan sebagian warga kita nih sibuk loh, ada yang manuri, itulah ke kabun. Jadi kalau itu kan pada uyuh lagi, aku mah hijau ibaratnya. Langsung aja mau ambil kalau sudah digantung atau lawan kada di udah kucing segala ayam sudah digantung kayak itu. Sebagian ibu-ibu tuh kan berterima kasih dengan adanya kami nih relawan yang akun jadi kurir mengambil ke tiap buah rumah tuh, soalnya kan buahnya kada purun juga mantar amun bantuan tuh sedekah tuh sedikit kan kada purun loh mantar ke orang yang memerlukan atau lagi yang dalam musibah gitu. Jadi bersyukur kami memfasilitasinya. Tidak ada batasan atau kategori tertentu dalam gerakan sosial ini menurut Mustika. Siapapun bisa bersedekah, berapapun jumlahnya, barang apapun yang disedekahkan. Kami apa aja diterima, kayak minggu tadi itu ada hintalu, ada bawang. Ini tadi kan ada gula aja ini. Pokoknya diterima, ibaratnya tuh sudah kuumumkan lawan ibu-ibu tuh misalnya hendak secangkir yang halus gan kami ambil gitu, asal pian pada aja kami siap sedia aja relawan mengambil seikhlasnya. Gerakan ini mulai dirintisnya beberapa bulan yang lalu. Mustika awalnya terinspirasi dari komunitas-komunitas serupa yang ada di Tabalong. Juga didasari rasa keprihatinan melihat warga yang membutuhkan bantuan. Pertamanya tuh bulan Maret, akhir bulan Maret. Itu pendermanya tuh masih 12 orang nggak rasanya. Ulun Japri, anak keempat sedekah Jumat. Aku najar buahnya tuh kada terbatas, kalau kada wajib gitu. Kada dibatasi berapa duit, berapa ininya. Ya jadi seikhlasnya, seadanya aja. Yang penting tuh ada actionnya. Awalnya itu kan rancak melihat di Facebook lah, orang berbagi-bagi itu melihat komunitas kan banyak di Tabalong nih. Pas betakon kayak apa supaya dapat kayak itu, soalnya kan ada warga kami besi anak yatim hanyar dulu ya. Jadinya kirim betah lu Bu. Nah jadi di situ terinspirasinya juga kayak apa hendak mulah yang kayak itu juga. Terketuk hati nurani itu melihat orang yang kada mampu pas garing atau berisi anak yatim kayak itu. Setelah beberapa waktu, kini warga yang tergabung dalam gerakan Sedekah Jumat ini sudah mencapai lebih dari 50 orang. Itu kan dari pertama tuh kan pendermanya tuh 12 orang, sekarang tuh 50-an, kurang lebih 50-an. Lawan kawan-kawanku yang di luar kayak di Kaltim, ada juga yang di Nagara, ada yang di Jakarta melihat kegiatan ini bisa juga menitipkan lewat rekeningku, biar sedikit tapi dititipkan. Sedekah yang diterima dari warga biasanya dikumpulkan di kediamannya, dihitung dan dibagi menjadi paket sembako untuk kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Sudah dikumpulkan, dihitung duitnya, ditimbang berasnya, dibagi pulang berapa paket gitu. Duitnya itu ditukarkan sembako pulang. Pada proses ini, Mustika bekerja sama dengan komunitas lain yang ada di wilayah Kecamatan Haruai,
yaitu komunitas Berbagi Ceria. Aidil Ripanor adalah ketuanya. Jika Mustika adalah kurir yang bertugas mengumpulkan sedekah warga, Aidil Ripanor dan anggota komunitasnya lah yang bertugas memastikan sedekah tersebut sampai ke orang yang tepat. Ini komunitasnya yang kami percayakan membagikan yang hasil dari sedekah tadi. Soalnya kan kalau ibu-ibu kada sanggup lagi membagikan ke jauh-jauh misalnya. Kalau kegiatan ini memang rutin hari Jumat. Jadi ngumpulkan sedekah-sedekah kekawanan. Selain ikut membantu mengumpulkan sedekah, Aidil masih punya tugas lain, yaitu membelanjakan uang yang terkumpul untuk melengkapi isi paket sembako yang akan dibagikan. Alih-alih berbelanja di toko besar yang lengkap, Aidil memilih berbelanja di warung-warung kecil yang ada di sekitar. Jadi duit yang sedekah orang itu tuh bisa berapa ratus gitu lah ya. Lalu usahakan nukar di warung-warung halus, walaupun kada lengkap. Padahal tahu yuhi bang, kayak tahu yuhi bahwa nukar di sini kan 5 kilo, kena kada cukup harus nukar ke lain. Cuma lewat penghujungan itu siapa tahu beliau kalau memakani anak-anak beliau, maulah toko beliau lebih genal, isinya banyak. Jadi marah aja ron bahawat baca rewet nukar sedikit sini sedikit kada lengkap pang warung-warung. Cuma munnya kita nukar di warung genal, iya genal ya, apun orangnya genal, yang halus kapan genal ya. Sebelum dibagikan, sembako hasil belanja dan sedekah yang dikumpulkannya bersama Halim Mustika digabungkan lagi dengan sembako yang didapat dari sedekah komunitas lain. Anggota komunitas Berbagi Ceria yang kebanyakan masih berusia muda terlihat sibuk membagikan sembako ke beberapa kantong plastik berukuran besar. Kayak kami mungkin di umur yang kayak ini separuh nih, untuk selanjutnya kada kawa lagi. Berharap kekawanan anak-anak ulun di kampung bisa melanjutkan kegiatan ini. Biar ulun kada berharap anak ulun pintar. Ulun kada berharap anak ulun bisa prestasi hebat. Yang penting empatinya tinggi lan orang. Hendak kemanapun ia dia misalnya selamat. Asal ada rasa kepedulian orang lain. Jadi kami di rumah, kami kan orang sugih. Kami kan cuma kalau duit 1.000 kawah aja masih berbagi 500 rupiah seorang. Penerima sedekah Jumat bukan hanya di Kecamatan Haruai saja. Hari ini Aidil dan kawan-kawan komunitas Berbagi Ceria berangkat ke Kecamatan Jaro, tepatnya di Desa Garagata. Hari ini sasaran kita orang-orang yang diisi penyakit, gitu. Orang yang kada hingkat berusaha, dan yatim. Yatim pun yatim yang memang termasuk duafa yang kita santuni. Untuk target penerima sedekah, Aidil dan kawan-kawan biasa mendapat informasi dari relawan yang ada di wilayah lain. Pekerjaannya sebagai aparat desa pun mendukungnya untuk mendapat informasi warga mana dan siapa saja yang perlu menerima bantuan. Dan nyamannya ulun nih sebagai aparat desa ini nyaman jangkauannya. Kawan-kawan di desa-desa tuh kan ada aparat yang empatinya banyak gitu, yang suka menolong tuh banyak. Akhirnya beliau melaporkan bahwa di sini ada anak yatim, di sini ada duafa. Jadi beliau yang menyampaikan, kita datangi dengan menggunakan sedekah orang. Kita datangi, tukarkan sembako sedikit. Orang yang melaporkan tadi alhamdulillah bisa gabung. Akhirnya beliau menjalankan di kampungnya. Kayaknya kita satukan lagi, kawagenan lagi. Kebanyakan kawan-kawan rumah bantu melihat kalau dari fisik rumah bagus, cuma karena rumah bagus itu warisan dari abah mamanya, inya kada diisi apa-apa belum, itu tetap kita santuni gitu. Jadi fisik rumah kada jadi acuan, yang penting ya memang di laporan tetangga-tetangganya bahwa inya sulit, yang alihan gasan makan minum kita datangi.
Hari ini mereka membagikan paket sembako ke 10 rumah yang sudah didata oleh aparat desa Garagata. Selain paket sembako, komunitas juga berbagi bingkisan camilan untuk anak-anak desa sekitar. Mana pindar pamindarnya Allah Ta'ala, mana alimnya Allah Ta'ala, panyugihnya Allah Ta'ala. Ini tinggal anak alam mana ini kodok rinja, omanya lari tinggal, omanya lari tinggal berdi ayam baik bacari pada berdiam. Negeri Ambon, negeri Barulai, baik bakabun pada berana. Gelang sipaku, gelang sipaku, putih kapaku kuatan. Ulang, marilah ulang uli ke rumahmu. Menjadi kurir sedekah sudah dilakukan Aidil dan kawan-kawan komunitas berbagi ceria sejak 2019 silam. Kami biasanya kalau sagan minyak, gasan makan minum kami bisa seorang. Kalau kada akadnya biasa, tapi ada sebagian donatur yang ini sagan buhanmu kada berbagi gasan. Maksudnya tuh nitip sedekah apa sagan anak yatim kada. Tapi ini gasan buhanmu tulakan gitu. Jadi kalau kami gasan makan, gasan minum. Ada terakhir tadi 14.000 sih duit. Kada kawa minum marimas aja kawa. Bagi orang supaya kawa seberdan minum. Itu pang. Setiap kegiatan itu pasti ada kerikil-kerikil kecil gitu. Pasti adalah orang yang nyinyir, orang apa gitu. Cuma ujar kawan-kawan ulun, selawas kita memang niat lurus, tetap gawi, jangan dengarkan yang menyambar kita tuh dilihat dahulu ujar. Orang tuh berbuat apa kada lawan orang lain. Kalau nya kada berbuat sehingga bisanya memandir aja, jangan dihirani. Tentu banyak cerita maupun pengalaman berharga yang didapat Aidil dan kawan-kawan di komunitas selama menjalankan kegiatan. Ia mengaku banyak mendapat pelajaran hidup selama menjadi kurir sedekah. Setiap perjalanan pasti ada kisah, pasti ada hikmah, rasa syukur pasti tinggi. Karena apa, rasa syukur kita masih wagas, kita masih masih kawa makan macam-macam. Sedangkan kawan-kawan yang kita datang ini macam-macam gambarannya, ada yang makan kayak ini aja, kita ada yang lauk nasi lawan hintalu pun sudah syukur, kayak kita bisa lauk bisa mencela makan. Hari ini alhamdulillah tetamu Acil Nurbainah Sidin tunanetra tapi punya kemampuan luar biasa, mewakili Tabalong kah atau mewakili Jaro, beliau tahfiz Quran. Obat yang paling hebat perasaan ulun di perjalanan tuh melihat kawan-kawan yang kita anggap dengan mata kasat kita orang ini sakit, padahal beliau tuh yang berisi rasa syukur yang hebat daripada kita. Itu ya ketika beliau tuh senyum, pakurihing, itu kayaknya cukup terbayar tenaga-tenaga kami yang kami keluarkan. Habis itu doa-doa terkadang melantun mengiringi buliknya kami, doa-doa mengiringi gasan yang kawan-kawan yang sudah nyumbang dan kawan-kawan yang mau umpat mantar. Aidil dan Mustika berharap kegiatan ini bisa sedikit meringankan beban mereka yang membutuhkan. Juga kedepannya agar semakin banyak orang yang menyisihkan sebagian harta atau rezekinya untuk sesama.
Mereka juga berharap makin banyak muncul gerakan seperti ini di masyarakat. Ulun bakandak setiap desa ada kawan-kawan relawan, baik gabungan ulun atau BIC komunitas lain, yang penting kegiatan sosial, hingga jangan ada lagi yang esok makan apa, esok kayak apa kita hidup. Ulun anaknya setiap kampung ada relawan-relawan, hingga banyak channel, banyak jaringan kita gasan mendengar. Pokoknya jangan sampai ada yang kebingungan esok hendak makan apa. Ayo ibu-ibu, sisihkan rezeki pian sedikit untuk bersedekah di hari Jumat. Walaupun sedikit, kalau semuanya ikut berpartisipasi, insya Allah jadi banyak. Kayak peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.